Ya, kalau ada pertanyaan, kenapa orang bisa menjadi radikal? Karena radikalisme itu muncul karena diawali dengan intoleransi. Intoleransi. Dia tidak bisa menghargai orang yang berbeda dengan dia. Dia hanya merasa pendapatnya yang paling benar. Di luar pendapatnya salah, sesat. Ini. Olehnya itu kita akan memberikan pemahaman soal bagaimana hidup toleransi di tengah perbedaan-perbedaan. Ya kan? Nah, kenapa orang tidak toleran? Itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan salam presisi. Sahabat Humas Polda Sulteng, kali ini saya Jules Efren hadir kembali lagi di podcast Presisi Humas Polda Sulteng, dan kita ini sudah berada di akhir tahun 2024. Artinya banyak pengalaman, banyak pelajaran yang mungkin kita sudah dapatkan, termasuk pun juga kami dari seluruh kru dari Humas Polda Sulteng dalam memberitakan atau juga mempublikasikan setiap episode-episode yang mana kami banyak sekali bertemu dengan berbagai narasumber begitu. Kami sudah membahas tentang baik internal Polda itu sendiri ataupun juga dari lingkup eksternal Polda itu sendiri. Nah, ada yang kemudian ketika kita berbicara tentang bulan Desember, ini memang berbicara tentang satu perayaan yang akan dirayakan oleh umat Kristiani, yaitu Natal. Dan kemudian adalah perayaan Tahun Baru yang akan dirayakan bersama-sama begitu, dan kemudian kita akan masuk di tahun yang baru 2025. Nah, apa yang akan menjadi makna yang harus kita pahami bersama, yang harus kita cermati bersama, begitu, dan juga tentunya bagaimana kemudian kita dapat membangun toleransi antar umat beragama di tengah-tengah ancaman radikalisme. Ada yang menarik ketika pidato dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menyatakan bahwa ketika ada pihak atau oknum yang kemudian mempersulit untuk ibadah Natal, nah maka harus segera untuk dapat melaporkan ke TNI Polri ataupun juga ke Wapres, bahkan ke Presiden langsung begitu. Artinya pemerintah pusat sudah menjamin bahwa perayaan Natal untuk umat Kristen di tahun 2024, 25 Desember nanti harus berjalan dengan aman. Artinya toleransi harus kita lakukan bersama. Bersama dengan saya akan membahas, yaitu ini sahabat kami ya, dalam 1 tahun beliau sudah sangat sering begitu hadir di podcast Presisi Polda atau Humas Polda Sulteng ya, dan sudah memberikan begitu banyak pelajaran, syiar agama, makna-makna tentang moderasi beragama, dan juga tentunya tentang motivasi dan serta apa yang harus kita lakukan sebagai umat beragama. Beliau adalah Profesor Kiai Haji Zainal Abidin MAG, Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua MUI Kota Palu. Saya akan langsung menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sehat pasti Prof? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat walafiat. Sehat. Saya kalau ketemu Prof pasti sehat selalu ya. Kita semua begitu. Saya kalau hitung-hitung bersama Prof ini selama setahun, ini udah sangat hampir setiap bulan mungkin ketemu begitu, Prof. Kita bersyukur selama kita masih bermanfaat buat orang lain. Ya. Gitu. Sekecil apapun, selama kita berguna, kita bermanfaat, kita syukuri. Syukuri. Dan kehadiran Prof dalam berbagai acara termasuk di podcast Presisi Polda Sulteng ini memang selalu memberikan kesejukan untuk umat beragama ketika mendengarkan apa yang menjadi muatan ataupun juga input dari seorang profesor begitu. Alhamdulillah. Tokoh agama yang sangat disegani. Baik, Profesor, Pak Prof, kita sudah akan mengakhiri tahun 2024. Ya, artinya ini sudah tinggal beberapa hari lagi. Prof sendiri nih, sebelum saya kemudian ke esensi topik kita, apa yang Prof lihat di 2024 tentang kehidupan keberagaman di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu? Saya kira secara umum, kehidupan beragama di Provinsi Sulawesi Tengah berjalan aman, damai dan sejuk ya. Di tengah-tengah hiruk-pikuk politik pun, kehidupan keberagamaan kita juga berjalan baik. Ya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita semua bahwa ada kesadaran dari umat beragama untuk bisa hidup berdampingan dengan orang yang berbeda dengan kita. Nah, tentu ini kita patut syukuri, tetapi kita juga tidak boleh lengah, terus berupaya untuk membangun kesadaran umat beragama kita masing-masing bahwa bagaimana hidup di tengah perbedaan-perbedaan ini. Karena memang
negara kita ini adalah negara multikultur, Ya. multireligi, budaya yang banyak dan berbeda-beda itu. Nah, kalau kita tidak memberikan pemahaman kepada masyarakat kita tentang makna sesungguhnya dari perbedaan itu sebagai bagian dari rahmat Tuhan kepada bangsa Indonesia, maka itu akan menjadi sesuatu yang membahayakan kita semua. Tapi kita bersyukur Sulawesi Tengah Dalam tahun kondisi yang 2024 ini juga saya kira tidak ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Sampai hari ini kita di tempat ini juga belum ada, semua berjalan dengan baik. Memang hirup politik kita juga sedikit ada dinamikanya, tapi tidak sampai mengganggu kerukunan, kedamaian umat beragama di Provinsi Sulawesi Tengah. Pesan apa yang Prof lihat ketika pilkada baru selesai dilakukan? Saya kira pilkada yang berjalan lancar, aman, dan itulah adalah semua bagian dari partisipasi seluruh elemen bangsa ini. Karena seluruh elemen bangsa, TNI, Polri, lembaga swadaya, masyarakat, pemerintah, dan organisasi-organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan juga ikut berpartisipasi menciptakan situasi itu. Dan ini sesuatu yang menggembirakan kita semua. Dan saya kira semua juga nanti harus berusaha untuk mempertahankan, dan bila perlu nanti kita akan meningkatkan sehingga suatu saat nanti perayaan apapun yang akan kita laksanakan, kegiatan apapun yang kita laksanakan akan bisa berjalan lancar, aman, tidak ada rasa ketakutan, tidak ada sesuatu yang menyeramkan di negeri ini. Karena ini memang negeri ini adalah negeri kita semua. Kita semua bertanggung jawab terhadap kedamaian di negeri ini. Terutama provinsi kita, Prof. Termasuk Sulawesi Tengah. Perjalanan khusus FKUB sepanjang tahun 2024, apa yang sudah menjadi program dan kebijakan yang sudah dilakukan oleh FKUB sendiri, Prof? Baik, saya kira FKUB selama tahun 2024 ini ada berbagai kegiatan-kegiatan yang kita sudah lakukan, termasuk kita menciptakan satu kegiatan namanya moderasi beragama dari sekolah. Kita datang ke berarti sekolah. sasarannya adalah anak-anak sekolah. Anak-anak pelajar SMA. SMA ya. Ya, ketiga mereka ini kita berikan pemahaman apa sesungguhnya moderasi beragama. Bagaimana kehidupan beragama kita, bagaimana hidup berdampingan dengan teman-teman yang berbeda agama. Apa yang harus kita lakukan? Nah, cara-cara seperti ini juga kita lakukan selama tahun 2020. Kita tambah lagi dengan stop perundungan, bullying yang banyak terjadi di tingkat anak-anak sekolah. Kita juga sudah masuk di hampir jumlah siswa yang kita tatar itu sebanyak 1.290 siswa. Se-Sulawesi Tengah. Siswa sekolah se-Sulawesi Tengah, khusus SMA SMK di 13 kabupaten. Baik. Dan terakhir di Oktober kita juga ikut berpartisipasi bagaimana menciptakan pemilu sejuk, pemilu rukun. Alhamdulillah, puji Tuhan, semua berlangsung dengan baik. Semua program berjalan dengan baik. Ada satu program yang terakhir kami laksanakan dan menurut kami ini adalah program yang unggulan, yaitu pelopor perdamaian di dunia maya. Yang pesertanya itu adalah anak-anak muda lintas agama. Kami hadirkan di masing-masing agama ini 2 orang untuk belajar tentang bagaimana Anda akan menjadi pelopor perdamaian di dunia maya, bukan di dunia nyata. Kenapa? Karena kita tahu kelompok-kelompok yang belum siap dengan toleransi, belum siap dengan berdampingan dengan pihak-pihak lain itu masih terus bergerak di dunia maya. Lewat dunia maya, cyber, media sosial saya kira. Nah, kita tahu anak-anak muda kita generasi Z atau generasi milenial ini kan bacaannya ini, ya kan? Bacaannya itu kan sosmed. Betul. Bukan koran lagi. Waktu mereka habiskan untuk sosmed. Habis untuk sosmed. Artinya pengaruh media sosial terhadap anak-anak kita, generasi Z tadi dan generasi milenial itu sangat kuat sekali. Nah, kami berpendapat kita harus lawan dalam tanda kutip. Kita harus lawan. Kita juga harus bekerja. Kita cari anak-anak muda yang memiliki keterampilan dan mau menjadi pelopor perdamaian di dunia maya. Ini program ini sudah jalan. Sudah kita laksanakan kemarin. Jadi ada utusan masing-masing agama. Ada.
Masing-masing agama kita minta ada yang 2, ada yang 3, dan mereka kita minta langsung dari majelis agamanya. Baik. Bukan dari organisasi pemudanya. Baik. Sehingga benar-benar mereka itu utusan majelis-majelis agama. Baik. Bahkan sesudah ini mereka diberi penataran oleh jaringan cyber Indonesia. Jadi mereka diberi informasi begini loh. Ini berita hoax ini seperti ini, ujaran kebencian itu seperti ini, bagaimana mengantisipasi, bagaimana melawan berita-berita seperti itu. Nah, ini sudah diajari kepada mereka, dan sampai hari ini kita di FKUB menyiapkan mereka ruangan khusus untuk mereka berdiskusi. Jadi ada ruangan khusus di kantor FKUB untuk pelopor-pelopor anak muda ini. Iya, yang waktu itu jumlahnya memang kita batasi, sekitar 16 orang. Ada 16 orang, Prof ya? Iya, yang sudah dilatih. Sehingga mereka nanti di sana bikin konten-konten kesejukan. Konten-konten perdamaian. Boleh mewawancarai tokoh-tokoh lintas agama. Sehingga mereka buat konten-konten yang disebarkan di tengah-tengah masyarakat. Berapa lama mereka akan mengemban tugas ini, Prof? Mereka diangkat dengan SK. SK. Setelah mereka dilatih oleh pelatihan-pelatihan, kita sudah angkat mereka menjadi pelopor perdamaian dunia maya, pemuda lintas agama FKUB. Prof, mengapa kemudian menilai bahwa anak muda atau bibit-bibit generasi milenial, Z, Y, ini memang sudah harus ditanamkan tentang toleransi, ya, harus sudah ditanamkan tentang bagaimana moderasi beragama, itu kenapa kemudian pentingnya mereka? Karena berdasarkan data statistik yang kita peroleh, bahwa generasi Z tadi itu generasi milenial dan seterusnya, bacaan mereka adalah media sosial. Yang kedua, yang banyak terpengaruh itu adalah mereka. Mereka ini yang cepat sekali terpengaruh oleh informasi dari media sosial. Sementara kalangan tua itu, saya kira tidak semua bisa terpengaruh. Tentu masih bisa sharing atau bisa menyaring lah, ada filternya dan lain sebagainya. Tapi kalau generasi muda kita ini kan jarang sekali yang bisa melakukan filter. Emosinya masih gampang tersulut begitu ya, Prof ya. Olehnya itu kita bilang harus kita antisipasi. Dan ini akan kita lakukan pada tahun 2025 di seluruh kabupaten kota seprovinsi. Berarti akan ada penambahan anggota nanti dari anak-anak muda ini. Artinya di masing-masing kabupaten itu mereka juga punya pelopor pemuda lintas agama untuk dunia maya. Baik. Prof, kalau kita bicara tentang radikalisme dan intoleransi, ya memang ini sudah beberapa tahun yang dulu ya. Kita sebenarnya ingin tidak lagi membahas seperti itu. Namun bagaimanapun juga ada rekam jejak yang membuat provinsi kita memang sering sekali dikaitkan ya beberapa kabupaten, beberapa kota begitu. Apa sih sebenarnya yang memicu intoleransi dan radikalisme begitu, Prof? Iya, sebenarnya radikalisme itu dari segi bahasa itu baik. Radix itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya akar. Artinya orang yang berpikir radikal itu adalah orang yang melakukan tindakan sampai ke akar-akar. Artinya dia mengetahui masalah itu tuntas. Tetapi begitu radikalisme di Indonesia ini dihubungkan dengan ajaran agama. Ada kelompok-kelompok tertentu yang memahami ajaran agama dengan melakukan tindakan kekerasan, itu kemudian makna radikalisme menjadi sangat negatif. Berubah dari positif ke negatif. Dari ke negatif. Sehingga muncullah istilah radikalisme agama. Artinya ada oknum tertentu menggunakan agama untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang berbeda dengannya. Bahkan menurut saya radikalisme agama itu sudah merubah wajah agama. Dari wajah agama yang santun, yang ramah, yang sopan, mencintai, terus menjadi sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang menakutkan, gitu. Terus dianggap orang yang berbeda dengan kita menjadi sesat, lalu harus dihabisi, harus dilawan. Ini yang salah pemahaman terhadap radikalisme agama. Sehingga kita terus menolak kekerasan atas nama radikalisme. Stop radikalisme. FKUB ada tantangan sendiri nggak, Prof? Ketika mencegah dan memberikan satu statement stop radikalisme, ada nggak tantangan FKUB sendiri begitu? Saya kira setiap kita menganjurkan hal-hal yang positif, pasti ada tantangan. Pasti ada hambatan yang kita lakukan. Baik dari kelompok internal kita sendiri, dalam artian di kalangan umat beragama sendiri secara internal kita,
Ya, karena masih ada kelompok-kelompok yang masih berpikir kenapa mesti bersahabat, kenapa mesti berteman, kan begitu. Padahal agama kita yang paling benar, di luar agama kita menjadi salah. Ini pemahaman yang keliru terhadap aja. Kalaupun kita memahami bahwa ajaran agama kita paling benar, tidak mesti menyalahkan orang lain. Tidak perlu ini tantangan-tantangan seperti ini yang kita hadapi. Sehingga FKUB berharap terus ke depan moderasi beragama. Bahkan ada tagline baru FKUB Sulawesi Tengah. Apa itu? Bahagia beragama. Bahagia beragama. Beragama bahagia. Bahagia beragama, beragama bahagia. Artinya kita ingin memberikan informasi pengetahuan kepada masyarakat bahwa orang yang beragama itu pasti berbahagia. Baik. Dan kalau mau berbahagia, lakukanlah ajaran agama dengan baik. Karena semua agama menyarankan dan mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi, mencintai. Nah ini tagline itu yang kita akan kembangkan. Bahagia beragama, beragama bahagia. Dan insya Allah tahun 2025 tagline ini akan terus kita sebarkan. Ini mungkin bisa jadi pendekatan humanis dan kultural kali. Pendekatan secara humanis dan kultural. Saya kira pendekatannya pasti pendekatan humanis dan pendekatan kultural. Karena kita tahu untuk memahami ajaran agama dengan baik dan benar di Indonesia tidak boleh terlepas dari pendekatan humanisme dan pendekatan kultural. Karena masyarakat kita adalah masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang cinta damai sebenarnya. Pendekatan-pendekatan ini harus kita lakukan. Dan itu sudah diterapkan tahun 2024 ini, Prof ya. Makanya tagline munculnya begitu, bahagia beragama, beragama bahagia. Kita sudah sampaikan ini. Bahkan kita nanti akan mau bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu ini. Kita sedang misalnya dengan siapa nanti akan bekerja sama? Kita akan bekerja sama dengan Polda Sulawesi Tengah. Sebenarnya sejauh ini selama ini sudah bekerja sama. Kita sudah tapi bekerja. Mungkin akan lebih dipertajam begitu. Kita akan pertajam dengan tagline tadi. Bahagia beragama, beragama bahagia. Tapi kalau kerjasama dengan Polda Sulawesi Tengah, dengan Manado Raya, itu sudah luar biasa kerjasama kita. Baik. Prof melihat kan memang di internal kepolisian daerah Sulawesi Tengah ada operasi Manado Raya yang terus dilakukan begitu. Prof melihat seperti apa sinergitas yang dibangun antara FKUB, kemudian operasi Manado Raya dan pemerintah provinsi? Saya kira sepanjang yang saya tahu dan sepanjang yang saya alami sampai dengan hari ini kerjasama dengan Manado Raya itu luar biasa. Kita ada kegiatan namanya Katpuan Imam, peningkatan kemampuan imam dan pegawai syara. Itu untuk Islam. Ada lagi peningkatan kemampuan untuk pendeta dan pastor. Pinandito untuk Hindu itu ada kerjasama dengan mereka itu. Saya kebetulan salah satu narasumber dalam kegiatan-kegiatan itu di 4 kabupaten kami masuk. Ada Kabupaten Sigi, Parigi Motong, Kabupaten Poso, dan Touna. Ini bergilir setiap bulan kita masuk. Di dalam rangka memberikan pemahaman tentang bagaimana beragama yang bahagia itu. Dan bagaimana berbahagia itu beragama. Alhamdulillah, puji Tuhan, hampir sekian tahun sudah kerjasama ini. Itulah mungkin kalau kita bisa berbangga, inilah hasilnya yang kita rasakan. Kita rasakan bekerja sama dengan Polda, dengan Manado Raya itu nampak sekali. Bahkan di berbagai daerah itu, di beberapa daerah itu diminta kalau bisa pesertanya lebih banyak lagi. Selama ini kan sekitar 50-an, 40-an. Ada beberapa tempat ketika kita bikin kegiatan itu, kalau minta mau jadi peserta. Kita bilang tidak ada dana untuk ini oleh-oleh, biar tidak pakai oleh-oleh kita siap. Ini artinya kegiatan yang dilaksanakan oleh Manado Raya bekerja sama dengan FKUB mendapat perhatian dari masyarakat kita. Dan insya Allah saya kira tahun 2025 ini akan lebih ditingkatkan lagi. Kami sangat mengapresiasi apa yang menjadi kinerja dari Prof bersama dengan rekan-rekan di FKUB. Karena melihat kondusivitas dari Sulawesi Tengah, pasca konflik ini berangsur pulih. Bahkan kita sudah sepanjang beberapa tahun ini tidak pernah lagi mendengar kata konflik terjadi begitu, Prof. Saya juga berharap begitu, apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru yang sering dianggap ada situasi yang menegangkan. Saya kira harus kita hindarilah hal-hal seperti itu. Dan kita mau setiap umat beragama merayakan hari-hari besar keagamaan itu penuh dengan kedamaian, penuh dengan keakraban, sehingga orang akan mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan begitu sangat khusyuk gitu. Kita mau seperti itu, walaupun kita berbeda-beda. Kita nanti serahkanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa.
biarlah Allah yang menentukanlah kepada hamba-hambanya mana yang baik, mana yang benar, biarlah Tuhan yang Baik. Yang penting kehidupan di dunia kita ini Harmonis. harmonis di antara Prof, kita. sejauh ini peran tokoh agama, baik dari, kita berbicara semua agama ya, Iya. semua kalangan agama begitu Prof. Dari 6 agama pun juga berjalan dengan baik. kira. Tupoksinya berjalan dengan baik. Saya kira. Ya. Iya. Selama ini alhamdulillah kita bekerja sama dengan berbagai tokoh-tokoh Lintas agama. Bahkan tagline yang saya sebutkan tadi itu mendapat dukungan itu Dari siapa Prof? dari semua tokoh agama. Oke. Jadi kita punya tokoh agama semua Kristen dengan berbagai denominasi. Denominasi gereja. Iya, ada Iya. Bala Keselamatan, Pentakosta, Iya. Protestan. Prof sampai hafal begitu ya? Saya hafal semua ini karena ini sahabat-sahabat semua. Kemarin kita Iya, pasang baliho besar, Iya. kita tunjukkan gambar-gambar beliau-beliau semua itu untuk menunjukkan bahwa, lihat tokoh-tokoh ini sudah bahagia beragama. Nanti di tingkat akar rumput juga kalian juga harus bahagia beragama dan beragama bahagia. Baik, tapi memang di akar rumput ini Prof melihat kedamaian ya, kata kedamaian, kata harmonis itu memang sudah sampai menyentuh akar rumput ya. Kita bicara secara general begitu ya Prof ya. Saya kira secara umum kita bisa mengatakan sudah baik. Sudah baik Prof ya. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh lengah. Ya, saya setuju Prof. Karena kelompok-kelompok radikal. Ya, itu semua masih ada ya? Masih ada. Masih ada. Mereka tidak pernah tidur. Mereka akan melihat kapan kita lengah, mereka yang akan masuk. Apalagi yang saya sebut tadi melalui media sosial. Mereka bergerak lewat media sosial. Dan anak-anak muda itu lebih banyak hidupnya di media sosial. Dan mereka akan cepat terpengaruh. Nah, kalau kita tidak mengantisipasinya juga dengan cara menghantam itu berita hoax, melawan berita hoax, ujaran kebencian, maka anak muda kita akan terpengaruh oleh gaya-gaya mereka. Berarti memang penggunaan media digital ini memang menjadi salah satu poin penting dari FKUB. Kita akan lihat. Karena memang counternya di media digital. betul. Kita cuma lihat di mana-mana semua dengan media digital. Mau pesan tiket, mau pesan apa, semua. Orang hanya bisa dari rumah selesai semua persoalan. Dan kita bisa memberikan informasi apa saja kepada orang tanpa harus keluar dari rumah. Nah, ini yang kita akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bahwa media sosial, media digital kita harus diisi dengan pesan-pesan kedamaian, pesan-pesan kesejukan, sehingga umat beragama akan merasa berbahagia beragama dan beragama itu. Baik, Prof, kepada oknum pihak-pihak yang sudah terpapar begitu, Prof. Adakah recovery yang kemudian terus dilakukan dan ada bantuan nggak dari FKUB-nya begitu, Prof? Selama ini bekerja sama dengan Polda Sulawesi Tengah, ada beberapa mantan teroris yang kita berikan semacam pemahaman keagamaan lewat dakwah. Lewat dakwah di ada Densus 88 kita di sini. Biasa mengundang saya untuk memberikan. Berarti Prof juga sering ketemu sama oknum-oknum tersebut oknum untuk diberikan pemahaman keagamaan. Sebenarnya begini beragama itu begini. Nah, itulah sebenarnya radikalisme agama itu karena menganggap pendapatnya yang paling benar. Ya, kalau ada pertanyaan, kenapa orang bisa menjadi radikal? Karena radikalisme itu muncul karena diawali dengan intoleransi. Dia tidak bisa menghargai orang yang berbeda dengan dia. Dia hanya merasa pendapatnya yang paling benar. Di luar pendapatnya salah, sesat. Ini. Olehnya itu kita akan memberikan pemahaman soal bagaimana hidup toleransi di tengah perbedaan-perbedaan. Ya kan? Nah, kenapa orang tidak toleran? Itu tadi. Pemahaman sempit terhadap ajaran agama. Ya kan? Sebenarnya kalau kita lihat, kenapa di dalam agama itu ada sekte-sekte? Padahal agama ini cuma satu. Iya kan? Islam itu kan satu sebenarnya. Kristen itu cuma satu. Tapi kok ada sekte? Ada denominasi. Kenapa? Itu karena ada pemahaman terhadap teks-teks ajaran Islam atau teks-teks ajaran agama yang melahirkan bisa perbedaan. Kan begitu? Kalau muncul perbedaan, hormati, hargai. Karena memang perbedaan itu bagian dari ketetapan Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan perbedaan. Nah, kalau Tuhan yang menciptakan perbedaan, tidak mungkin Tuhan menghendaki kita bertikai dan berkelahi. Betul, saya setuju. Tetapi cara kita memahaminya itu harus dengan baik dan benar. Sehingga perbedaan itu
bukan hal yang negatif, Ya. tetapi perbedaan menjadi hal yang positif. Baik, menjadi hal yang positif. Untuk khusus operasi Madagoraya, adakah masukan-masukan dari Prof sendiri yang akan kemudian mereka tim Polda atau internal Polda akan terus lanjutkan begitu di tahun-tahun depan? Iya. Apa yang harus dibenahi mungkin begitu? Penguatan moderasi beragama yang saya juga sudah berikan masukan kepada Kasatgasnya, Ya. khususnya Kasatgas 2 Madagoraya. Selain kita peningkatan kemampuan imam, pegawai SARA, pendeta, pandito, pinandito, pastor, dan lain sebagainya, kita coba alihkan lagi kepada pemuda. Oke. Pemuda-pemuda yang ada di kabupaten itu, kita berikan lagi penataran, peningkatan kemampuan pemuda lintas agama. Jadi selain pelajar ada juga pemuda ini? Pemuda. Ya. Nah, maksudnya adalah kalau pemuda itu jangan hanya satu agama. Jadi kita beri penataran di situ, ada pemuda Hindu, Iya. pemuda Kristen, pemuda Katolik. Kalau misalnya di daerah itu ada, kita kumpul semua mereka. Oke. Sehingga mereka terbiasa bertemu dengan orang yang berbeda. Baik. Dan kita nanti akan memberikan pemahaman, ini loh, Ya. menurut Katolik seperti Ya, ini, ya. menurut Kristen Ya, seperti ya. sehingga mereka terbuka pemahaman. Oh, begini rupanya beragama yang menciptakan kebahagiaan ini. Beragama bahagia, Iya. beragama bahagia, bahagia beragama. Bahagia. Iya. Kenapa misalnya pastor bisa ketemu imam besar Iya. Masjid Iya. Istiqlal? Itu sangat viral sekali. Kenapa gambarnya. mereka bisa berpelukan? Iya, bahkan berciuman juga ya, ciuman, Prof, ya. kepala dicium, tangan dicium. Foto yang sangat mahal di 2024, luar Prof. biasa. Iya. Kenapa itu tidak Iya. bisa dilakukan oleh Iya. kita kan begitu? Ya kan? Padahal sebenarnya kalau kita juga kembali ke flashback ya Prof ya, ke zaman-zaman dulu ya, ilmu Buddha ya, kita Iya. kan juga tahu begitu ya Prof ya. Iya. Ya, kemudian juga ajaran agama hidup biasanya juga kita bawa dalam ilmu kemanusiaan begitu ya Prof. kira. Kita bisa implementasikan. Buddha Bagaimana juga paus pun juga begitu ya Prof. Iya, ya? Buddha juga mengajarkan kedamaian. Iya. Malah kalau kita lihat statement-statement kawan-kawan dari Buddha, semoga semua umat manusia berbahagia. Iya, Kan iya, begitu loh. iya, iya. Apa bukan doa yang baik Iya, semua iya. itu kan? Iya kan? Iya kan? Baik. Orang Hindu juga berdoa, Om Shanti, Santi, Santi Om. Om. Iya. Semoga Tuhan memberikan Iya, kedamaian. iya. Apakah ini bukan menciptakan agama yang berbahagia buat Baik, kita beragama? baik. Nah, saya kira jadi di Madagoraya itu khususnya di Satgas 2 itu kita insya Allah 2025 kalau saran saya itu diterima itu kita akan melakukan peningkatan kemampuan moderasi beragama bagi pemuda lintas agama di kabupaten. Berarti ini program akan dijalankan di 2025. Ini pemuda lintas agama. Iya. Baik. Untuk Kalau operasi pertanyaannya Madagoraya. tadi itu Iya, kenapa pemuda? iya. Ya itu tadi. Iya, iya. Mereka kelompok yang banyak, Betul. ya betul, kan? betul. Kelompok yang akan menerima warisan masa depan Iya, bangsa. karena generasinya ada di situ. Sana Iya. kalau mereka tidak dibina dari Iya. sekarang, bagaimana bangsa Baik. ini akan datang? Tapi memang pendekatan yang dilakukan oleh Operasi Madagoraya dan FKUB ini sudah mendekati ke pendekatan sosial religius ya, Prof. Saya kira. Ya. Saya kira. Jadi Oke. memang ada pemateri bidang agama, ada pemateri bidang sosial kemasyarakatan, keorganisasian, Baik. sehingga pemuda nanti itu betul-betul dapat memahami ajaran agama ini. Jadi kebangsaan, kenegaraan, dan keagamaan. Baik. Sehingga muncul nasionalisme tadi. Nasionalismenya yang paling Itu, penting. Ya. bahwa persatuan dan kesatuan adalah segala-galanya. Saya suka dengan statement yang mengatakan, Prof, jika engkau tidak bisa mencintai sesamamu berdasarkan agama, tapi cintailah dari sisi kemanusiaan. Kemanusiaan. Humanity-nya begitu ya, Saya Prof kira. ya. Saya Baik, kira. Prof, menarik ini di sesi terakhir kita akan menjelang Natal begitu ya. Dan Ya. kemudian ini Wakil Presiden tadi saya sudah bilang di prolog saya sudah sampaikan, Prof, sudah kemudian mengatakan bahwa harus damai Natal, ini harus dijaga oleh semua pihak ya, yang untuk menjalankan Natal. Gibran Raka Buming Raka sudah mengeluarkan pernyataan tersebut. Prof, melihat apakah memang pernyataan ini pun juga akan memberikan inspirasi dan hal yang positif untuk kita semuanya begitu, Prof? Iya. Pesan dari pemerintah pusat. Saya kira pesan ini baik sekali. Tentu pesan ini ingin mengantisipasi hal-hal yang terjadi kalau kita tidak mengantisipasi hal itu mungkin akan terjadi lagi. Tapi ini cuma sekedar mengantisipasi. Mengantisipasi, ya. Tidak berarti ada sesuatu yang menyeramkan Besar, ya. akan terjadi Ya. lagi. So, saya kira saya tidak sampai di situ. Iya, ya. iya. Ya, sampai orang mengatakan kalau ada pelarangan beribadah harus lapor ke TNI. Saya kira sampai dengan hari ini pun
Sulawesi Tengah ya, Iya, dalam Sulawesi Tengah, kita konteks bicara Sulawesi konteks Tengah, Sultan, Prof, ya. kita tidak menemukan ada larangan-larangan orang beribadah. Semuanya di sana. bebas beragama di sini. Semua baik, semua berjalan baik, bersilaturahim, kunjung mengunjungi. Iya. Bahkan saya selalu ketua FKUB juga biasa diundang Iya. di dalam perayaan-perayaan itu, termasuk perayaan Natal, perayaan Tahun Baru. Nanti saya diminta untuk pidato. Itu artinya tidak ada sesuatu yang terlalu mencekam. Tidak ada yang menghalangi dan mencekam, Prof. Tidak ada sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Itu tadi Pak, pemahaman keagamaan masyarakat kita sudah semakin baik. Ya. Tapi kalau ada 1-2 oknum, tapi tidak usah kita mengeneralisir bahwa begitulah kondisi kita sekarang. Jangan terlalu dinormalisasi begitu Tidak ya, Prof. usah. Ya. Jadi saya menghargai ucapan Bapak Wakil Presiden sebagai dalam rangka mengantisipasi kalau ada orang tertentu yang merasa sulit beragama, tidak bisa berbahagia dia beragama misalnya, ya silakan dilakukan. Tapi dalam konteks Provinsi Sulawesi Tengah, saya kira kita tidak menemukan. Tidak menemukan ada orang dilarang pergi ke gereja, tidak ada. Justru kita di moderasi beragama itu kita bilang kepada kawan-kawan, kalau Anda punya teman non-muslim dan itu hari Minggu, aja dia suruh ke gereja. Atau sebaliknya, anak-anak muda, kalau ada Anda punya teman muslim hari Jumat tidak pergi ke masjid, ajak dia ke sana. Bahkan kemarin di Madagoraya itu, kita kumpulkan semua tokoh lintas agama di Parigi Motong. Saya minta kepada desa kerukunan, di sana kan ada desa kerukunan. Kalau di desa kerukunan itu ada beberapa tempat ibadah, dan Anda melihat ada saudara Anda misalnya Muslim sedang jalan kaki, tanya dia mau kemana, mau ke masjid, antar dia ke sana. Atau sebaliknya, ada teman saudara hari Minggu jalan kaki mungkin pegang Alkitab, Anda berkendaraan, tanya sama dia mau kemana, saya mau ke gereja, antar. Itu namanya kita pelopor kerukunan. Kadang-kadang sikap-sikap dan sifat kecil inilah, sederhana inilah yang punya nilai yang baik, nilai yang begitu luar biasa untuk keberagaman agama. Jadi saya bilang kalau begitu, itulah kita jadikan sebagai desa kerukunan, kampung kerukunan, menjadi contoh bahwa Sulawesi Tengah mungkin bisa menjadi contoh ya, Prof. Dan itu yang kita terapkan di Madagoraya juga. Baik, Prof. Sekali lagi menjelang Natal, ya khususnya Sultan, apa yang menjadi pesan Prof begitu, dan juga Tahun Baru tentunya. Iya, saya kira kepada umat Kristiani, mari melaksanakan perayaan Natal dengan penuh khusyuk untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rayakanlah Natal ini walaupun dengan cara-cara yang sederhana, tetapi memiliki makna yang cukup dalam. Karena pesan-pesan Natal yang saya pahami dan saya tahu adalah mewujudkan kedamaian. Damai di dunia dan damai di langit. Dan tunjukkan kepada umat beragama bahwa umat Kristiani memang umat yang menciptakan kedamaian dan kesejukan itu. Sehingga amalan-amalan itu benar sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Itu pesan saya, termasuk di Tahun Baru. Khusus Tahun Baru. Tidak usah terlalu euforianya meningkat. Semua umat beragama bila perlu introspeksi diri. Kita akan memasuki tahun 2025. Apa yang sudah kita lakukan di 2024, kalau lebih banyak positifnya, maka kita akan tingkatkan lagi 2025. Kalau ada kekurangannya, mari kita perbaiki di tahun 2025. Sehingga betul-betul nanti tahun 2025, kita akan masuk dengan penuh rasa aman, nyaman, damai, dan berbahagia. Pesan yang begitu sejuk sekali dari seorang profesor. Baik, khusus podcast Presisi Polda Sulteng, Prof, yang sudah beberapa tahun ini terus menunjukkan eksistensinya. Apa yang menjadi masukan untuk kami dan teman-teman dari tim Humas Polda Sulteng, Prof? Saya kira apa yang sudah dilakukan selama ini oleh tim Humas Polda Sulawesi Tengah, kita memberikan apresiasi, penghargaan, bekerja dengan baik, terus untuk menciptakan situasi yang aman bagi seluruh masyarakat. Saya kira pada saat yang akan datang pun podcast ini harus terus terlaksana karena media digital sangat dibutuhkan. Pemanfaatan media digital. Luar ini biasa. salah satu aplikatif begitu contohnya implementatif, Prof, bahwa pemanfaatan media digital sudah dilakukan oleh teman-teman dari Humas Polda Sulteng. Dan kalau kita masih menggunakan cara-cara lama,
lewat tempat-tempat ibadah saja, berapa sih pendengarnya, berapa sih yang menontonnya, dan dia bisa lupa apa yang kita sampaikan. Tapi kalau ini dilakukan seperti Humas Polda ini, itu bisa diulang-ulang sampai kapanpun dia bisa dibaca, bisa dinonton, bisa dilihat oleh masyarakat kita. Nah, saya kira saya tetap memberikan apresiasi Polda Sulawesi Tengah dengan podcast yang terus bekerja dengan narasumber yang berbeda-beda itu tentu maksudnya baik sekali untuk menciptakan situasi keamanan, ketertiban masyarakat. Karena tanpa masyarakat yang aman, masyarakat yang tertib, kita tidak bisa hidup berbahagia. Olehnya itu saya juga memberi apresiasi. Closing statement dari Profesor. Kalau kita tidak punya polisi, Pak, bagaimana Kacau. aman? Coba bayangkan dalam satu hari saja kalau tidak ada polisi di negeri ini, apa yang akan terjadi? Saya sering memberi contoh, kalau lampu traffic light saja itu tidak berfungsi dalam sekian jam, Anda bisa membayangkan betapa kemacetan terjadi. Kekacauan terjadi. Orang saling berteriak di tengah jalan. Anda salah, Anda keliru, mestinya saya duluan. Itu karena hanya tidak berfungsinya traffic light. Tapi bagaimana kalau polisi tidak hadir di tengah-tengah masyarakat kita untuk memberikan penyuluhan, memberikan pemahaman, bahkan mengatur kehidupan keamanan, saya kira akan berbahaya negeri ini. Terima kasih kepada Bapak Polisi yang sudah berpartisipasi dalam menciptakan situasi yang aman dan baik bagi seluruh masyarakat. Mewakili tim Humas Polda Sulteng, kami juga tentunya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Kiai Haji Zainal Abidin, Ketua FKUB Sulteng dan Ketua MUI Kota Palu yang juga sudah sangat sering hadir di setiap episode kami, begitu Prof. Memberikan penguatan keimanan, penguatan keagamaan, dan saya mengutip apa yang Profesor sampaikan tadi bahwa beragama bahagia, bahagia beragama. Ini akan menjadi tagline yang akan dibawa di tahun 2025. Bahkan program-programnya juga nanti akan dibawa seperti pemuda dan juga pelajar-pelajar nanti. Terima kasih. Saya ada satu quote saya berkaitan dengan itu. Bahagia beragama. Silakan Profesor. Saya pernah membuat quotes dari sana terinspirasi bahwa agama sepatutnya membahagiakan pemeluknya. Agama sepatutnya membahagiakan pemeluknya. Kalau ada orang beragama lalu tidak bahagia, ada sesuatu yang salah di dalam memahami ajaran agama. Ada yang salah. Olehnya itu, kalau dia memahaminya dengan baik dan benar, dia pasti berbahagia. Dan agama harusnya membuat orang bahagia. Tentram. Damai. Kelihatan begitu ya Prof. Saya kira. Sukacitanya. Sukacita, tidak ada kebencian. Tidak ada permusuhan. Tidak ada sesuatu yang menyeramkan ketika kita berbeda agama dengan orang lain. Ajaran tetap ajaran agama masing-masing, tapi humanity tetap harus kita lakukan dan terapkan. Terima kasih Profesor. Ini menutup podcast kita di hari ini dan mungkin episode terakhir begitu, saya nggak tahu ya, nanti teman-teman Humas Polda Sulteng begitu. Tapi pesan sejuk yang sudah disampaikan oleh Profesor Kiai Zainal Abidin ini membawa kita untuk lebih mencintai sesama kita, mencintai saudara-saudara kita yang berbeda agama, karena tentunya kalau tidak ada perbedaan itu rasanya tidak indah. Ya, tentunya adanya perbedaan itu terasa indahnya. Baik, terima kasih Prof. Dan kami akhiri untuk podcast Presisi Humas Polda Sulteng. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat menyambut perayaan Natal 25 Desember 2024 dan Tahun Baru 2025. Kita semuanya bersukacita, kita semuanya diberkahi dan diberkati. Terima kasih. Sampai jumpa.